Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Khairunisa. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Nah, jadi di sini saya akan melakukan kegiatan desensitisasi. Nah, sebelumnya saya ingin saudari untuk memperkenalkan diri saudari. Baiklah, perkenalkan nama saya Mega Hatmi Sregar, asal saya dari Rantau Prapat. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu desensitisasi. Nah, jadi ada pengertian sederhana, desensitisasi merupakan proses untuk melatih seseorang menjadi tidak sensitif terhadap sesuatu yang menjadi objek rasa takut atau trauma. Nah, dalam konseling, desensitisasi sebagai salah satu teknik khusus dalam membantu klien yang sensitif atau takut atau trauma terhadap suatu objek tertentu. Jadi, desensitisasi merupakan suatu metode untuk mengurangi respon emosional terhadap rangsangan yang mengancam atau tidak menyenangkan dengan memperkenalkan kegiatan latihan yang berlawanan dengan respon ancaman tersebut. Oke, baik. Jadi saya di sini sebelumnya ingin bertanya kepada saudari Hapni ya. Saya manggilnya Hapni aja. Nah, jadi apa yang membuat atau yang menjadi rasa takut saudari Hapni? Saya takut ular. Oke, baik. Saudari Sekali lagi takut diinformasikan. ular. Mengapa adik Hapni takut dengan ular? Saya takut ular karena menurut saya ular itu menggigit, terus bentuknya itu menggelikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Hapni. Nah, baik, di sini saya akan mengurutkan beberapa benda atau disebut dengan hierarki dari 0 sampai 10. Nah, nanti di sini Hapni menyebutkan atau mengatakan sedikit takut, lalu sangat takut, atau tidak takut. Begitu ya. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menyebutkan hierarki. Yang pertama ada kabel. Nah, apakah saudari Hapni takut? Nah, lalu yang kedua ini ada tali pinggang. Nah, apakah saudari Hapni juga takut? Tidak. Berarti tadi poinnya dari 0 sampai 1. Selanjutnya tali tambang, apakah saudari Hapni juga takut atau masih tidak takut? Sedikit takut. Nah, berarti di sini levelnya sudah naik ya, sudah naik. Nah, selanjutnya ada ulat. Apakah saudari Hapni takut dengan ulat? Takut. Takut. Berarti levelnya sudah naik. Selanjutnya yang terakhir ada ular. Nah, mungkin saudari Hapni di sini sangat takut ular ya. Nah, jadi level itu terus naik. Berarti dari 0 sampai 10 saya sudah mengerti tingkat level ketakutan saudari Hapni. Nah, selanjutnya saudari Hapni bisa memejamkan mata, lalu duduk dengan tenang, nyari posisi yang nyaman. Dan saya akan menyebutkan kata jika saudari Hapni takut, maka saudari Hapni akan menggenggamkan tangan atau mengepal tangan seperti ini. Jika saudari Hapni tidak takut, saudari Hapni bisa melepaskan genggaman itu. Nah, jadi di sini selanjutnya saya ingin meminta kepada saudari Hapni untuk memejamkan matanya. Nanti saya akan pandu.
tarik nafas, tahan, buang dari mulut, tarik nafas, tahan, buang dari mulut, tarik nafas, tahan, buang dari mulut. Oke, baik, saya mulai. Nah, yang pertama tadi ada kabel. Adik Hapni tetap memejamkan mata. Genggaman tangan. Mungkin kalau Hapni takut akan itu, berarti saudari Hapni tadi saya suruh menggenggamkan atau menggepalkan tangan. Nah, yang pertama ada kabel. Tidak takut, tetap tenang, rileks. Lalu tali pinggang, tidak takut, tetap tenang, rileks. Hierarki yang ketiga, tali tambang, tidak takut, tenang, rileks. Lalu ada ulat, tidak takut, tenang, tetap rileks. Oke, baik. Terima kasih kepada Hapni. Selanjutnya, tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, buang dari mulut. Tarik nafas lagi. Tahan, buang dari mulut. Oke, baik. Selanjutnya, saya ingin mengetahui perkembangan yang pertama, apa yang ada di pikiran saudari Hapni ketika kita melakukan kegiatan desensitisasi ini? Nah, jadi saya berpikir bahwa kegiatan ini membuat saya lebih tenang dan rileks. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang Hapni rasakan ketika kita sudah melakukan kegiatan desensitisasi ini? Yang saya rasakan itu saya tadi lebih tenang dan rileks. Terus saya mendapat pengetahuan yang lebih baru lagi karena kegiatan ini. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih sikap Hapni menghadapi atau mengenai kegiatan desensitisasi ini? Sikap saya itu jika saya ketakutan, saya bisa mempraktikkan desensitisasi ini kepada diri saya lagi. Nah, lalu tindakan apa yang saudari akan lakukan ketika kita sudah melakukan kegiatan desensitisasi? Jadi saya bertindak bahwa saya akan melakukan ini lagi jika saya mengalami ketakutan atau jika saya mengalami ketakutan jika bertemu ular. Oke, baik. Yang terakhir nih, rasa tanggung jawab apa yang saudari Hapni akan kembangkan mengenai kegiatan desensitisasi ini? Tanggung jawab yang akan saya kembangkan itu mungkin saya dapat mengajari teknik ini kepada teman-teman saya yang lain yang mengalami ketakutan juga. Oke, baik. Semoga saudari Hapni senang dengan adanya kegiatan desensitisasi ini karena menambah wawasan dan pengetahuan saudari. Selanjutnya, saya akan mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena saudari Hapni sudah meluangkan waktunya sedikit untuk melakukan kegiatan desensitisasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.